Ibu bapak, frater, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih. Kurang lebih dalam seminggu hari ini, kurang lebih, mungkin bisa kurang lebih. Ada salah satu berita yang membuat saya juga miris untuk tahu situasi ini. Salah satunya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Ada sebuah tempat bagaimana orang-orang menggantungkan satu penawaran bisa menggandakan uang. Dari yang 70 juta atau 72 juta ditawarkan untuk menjadi 5 miliar. Akhirnya kedok ini terbongkar dan ditemukan kurang lebih awalnya 11 orang yang terbunuh dan akhirnya menjadi 13 orang. Bapak Ibu, suster, frater dan rekan-rekan dan anak-anakku terkasih. Salah satu hal yang membuat kita miris juga adalah tentunya setiap pribadi dari kita-kita ini, orang-orang yang senantiasa menggantungkan hidup kepada Tuhan. Kita semua diberikan satu watak sebagai bangsa Indonesia, watak yang senantiasa kita serahkan seluruh hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Tetapi acap kali akal budi kita ini tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya adalah ada orang-orang yang terjebak dengan penawaran-penawaran seperti itu dan akhirnya mengorbankan dirinya hanya untuk mendapatkan materi yang lebih dari yang diinginkan. Satu kata yang Bapak Ibu juga pernah sering dengar anak-anak kita, mungkin kata flexing atau yang artinya adalah pamer. Kita semua tahu bahwa media sosial memberikan dampak yang begitu besar di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana media sosial, tempat di mana orang bisa mencurahkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah pamer segala kesuksesan kita. Mungkin salah satunya adalah kita-kita dari kita, mungkin dari anggota keluarga kita. Semoga tidak ada yang terjebak dengan tawaran-tawaran seperti ini. Dan kita semua pasti tahu, hukum utama yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budimu, kekuatan, hati dan jiwa. Tentunya adalah Bapak Ibu kita semua ini pertama-tama diberkati Tuhan, punya jiwa, punya soul, punya hati kita, punya akal budi kita, rasio kita untuk bisa memilih dan memilah mana ini yang benar dan mana ini yang tidak. Ini mana yang benar dan ini mana yang hoax, dan ini mana yang bisa dipercayai dan mana yang tidak. Pada sore hari ini, melalui tindakan Tuhan membasuh kaki para murid dan pengorbanannya bagi kita, Yesus memberi teladan kepada kita semua bagaimana melakukan hukum kasih itu sepenuh-penuhnya. Dan tentunya adalah kedua tindakan itulah yang kita kenangkan pada malam Kamis Putih ini. Dan malam Kamis Putih ini, di mana perjamuan malam terakhir kita peringati, kita semua mengetahui ada dua tindakan simbolis yang Yesus nyatakan lewat kasih-Nya. Yang pertama adalah perjamuan makan bersama, dan tentunya adalah membasuh kaki para murid. Perjamuan malam yang terakhir merupakan pengenangan akan perjamuan Paskah Yahudi sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Tetapi Yesus membuat tidak sama persis dengan perjamuan Paskah Yahudi, karena bagi Yesus perjamuan Paskah yang sesungguhnya adalah pengorbanan dirinya di salib. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bagaimana dalam perjamuan Paskah Yahudi biasanya dikurbankan seekor lembu atau domba atau kambing dan darahnya dioleskan pada palang pintu rumah. Dan para penghuni rumah yang palang pintunya terdapat olesan darah binatang korban itu akan selamat. Dan dalam perjamuan malam terakhir yang dikorbankan pertama-tama tentunya bukan binatang, tetapi diri Yesus sendiri yang menyerahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Namun tindakan Yesus ini baru merupakan
sebuah antisipasi atas pengorbanan dirinya di kayu salib esok harinya. Dan pada malam itu, Yesus menggunakan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darahnya yang dikorbankan. Dan pengorbanan diri Yesus yang sesungguhnya baru terlaksana di kayu salib, di mana darahnya dioleskan pada palang salib, bukan pada palang pintu rumah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ibu bapak, para frater, suster, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, untuk menyatakan kasih yang tak berkesudahan itulah masih ada satu tindakan simbolis lagi, yaitu membasuh kaki para murid. Dalam tradisi Yahudi, ada kebiasaan untuk mencuci kaki sendiri sebelum masuk kepada rumah atau ruang perjamuan. Hanya tamu saja yang amat dihormati yang kakinya dibasuhkan. Dan inilah, dalam tindakan pembasuhan kaki para murid tersebut, terjadilah sesuatu yang bagi kita adalah sesuatu yang sangat unik sekali. Pembasuhan kaki dilakukan pada saat perjamuan. Yang dibasuh oleh Yesus justru kaki para murid. Padahal Yesus adalah guru dan Tuhan yang sangat dihormati oleh para murid. Hal ini menegaskan bahwa bagi Yesus, para murid sangat-sangat berharga dan terhormat di dalam hatinya. Oleh karena itu, Yesus mengasihinya mereka sepenuh-penuhnya, setotal-totalnya. Di akhir perjamuan, Yesus mengutus para murid untuk mengikuti teladannya. Dan setiap akhir Ekaristi pun kita semua diutus untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, yang terakhir Yesus mengingatkan pada kita, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Dan masing-masing dari kita memiliki kekurangan dan kesalahan. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus menggenapi untuk kita pribadi. Ada jiwa, ada hati, ada akal budi, dan tentunya adalah kekuatan-kekuatan kita. Dan sudah layak dan sepantasnya pula bahwa kita untuk saling mengampuni dan saling memberi ruang untuk setiap pribadi memperbaiki diri. Dan semoga berkat Tuhan melimpah bagi siapa saja yang berani merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.